Shalom, jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar diberkati Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk kami boleh menikmati persekutuan yang indah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu pula untuk menjadi pelaku firman. Berfirmanlah untuk setiap kami pada kesempatan hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat dikasih Tuhan, saya rindu pada kesempatan ini menceritakan sebuah kisah sebelum kita lebih jauh melihat kebenaran firman Tuhan. Saya beberapa hari ini sempat menyaksikan sebuah film. Sebetulnya filmnya cukup lama, tapi menarik untuk dikaji, dan ini menjadi satu inspirasi hari ini untuk kita melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap kita. Nah, sebuah film di tahun 1900-an, ya, kala itu ada sebuah film tentang seorang perdana menteri yang sangat terkenal di China. Dia adalah Zhu Liang. Zhu Liang ini adalah salah satu penasehat kanseler, ya, yang luar biasa. Dan film ini akhirnya dibuatkan sebuah film layar lebar, ya, The Battle of Red Cliff, ya. Itu menceritakan kisah tentang 3 negara besar yang diberikan ide oleh seorang Zhu Liang ini. Zhu Liang ini adalah seorang ahli strategi yang luar biasa. Nah, suatu hari dia ketemu dengan seorang pemimpin, ya, yang bernama Liu Bei. Nah, Liu Bei ini tadinya mengajak dia untuk bersama-sama berkolaborasi di dalam pemerintahan dia. Nah, Zhu Liangnya termasuk seorang pemikir yang tidak serta-merta mau dengan begitu mudahnya untuk bergabung, gitu ya. Dia seorang visioner. Nah, ketika dia mengajukan pertanyaan dan menguji Liu Bei ini, maka ada satu titik di mana dia merasakan ini orang yang tepat untuk dia dukung. Kenapa? Karena Liu Bei itu dia menangis ketika berbicara tentang bangsanya, tentang rakyatnya. Di zaman peperangan itu Liu Bei betul-betul hatinya tertuju kepada bangsanya. Dia melihat bagaimana kala itu dinasti Han sedang terpuruk. Dan dia mau berjuang untuk rakyatnya. Istilahnya dia mau mati untuk rakyatnya. Kalau perlu harus demikian, dia berkorban demi rakyatnya. Dan ini Liu Bei merasakan, wah, ini luar biasa. Semangat yang demikian, cinta tanah air kepada bangsanya membuat akhirnya seorang Zhu Liang ini merasa inilah orang yang tepat. Akhirnya dia bergabung, dan ide pertamanya adalah bagaimana mendirikan 3 negara besar, yaitu negara Wei, Wu, dan Shu. Nah, ini menjadi satu kisah yang sangat menarik, ya, bagaimana kita membaca kisah berdiri 3 negara besar ini. Dan dia dikenal sebagai seorang the hidden dragon, atau istilahnya the sleeping dragon. Jadi Zhu Liang adalah seorang pemikir yang luar biasa handal di masa itu, sehingga dia tercatat di dalam sejarah Tiongkok bahwa sebagai pemikir ulung, advisor ulung, ya, mempengaruhi Liu Bei di dalam mengambilkan keputusan-keputusan. Bahkan dalam sejarah akhir hidupnya, Liu Bei ini sangat tertarik ketika dia satu kali ingin menaklukkan suatu daerah, ya, bersama dengan salah satu tentara yang ketika masa itu dia menaklukkan beberapa negara. Tentara ini akhirnya menjadi pengganti Zhu Liang. Nah, ketika Zhu Liang ini sedang kondisi sakit menaklukkan negara tersebut, dia membuat suatu strategi yang luar biasa. Dan ketika sebelum perang berakhir, dia akhirnya mengembuskan nafasnya yang terakhir dan meninggal. Dan meninggalnya Zhu Liang ini, dia ditutup-tutupi, kira-kira begitu, supaya moral dari para tentara tidak runtuh, ya, karena pemimpinnya, ahli strateginya itu meninggal. Sekalipun kisah ini akhirnya berakhir bahwa kekalahan ada di pihak Zhu Liang. Namun meskipun dia kalah, nama dia tercatat dalam sejarah sebagai seorang pemikir besar, advisor, ya, ahli perang strategi yang luar biasa. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana kisah ini intinya ada di mana. Yang menarik dalam kisah Zhu Liang ini adalah ketika dia mengambil sebuah keputusan, dia tidak mudah mengambil keputusan begitu saja. Dia selalu berpikir,
Kesimpulannya adalah dia perlu mencari satu kesempatan, satu momen untuk berdiam diri. Nah, ketika dia berdiam diri inilah dia mulai berpikir, menganalisa sebelum akhir keputusan final atau advice atau sarannya itu dia sampaikan kepada Liu Bei. Dan ketenangannya dia dapatkan ketika dia menyendiri, dia berpikir dengan tenang. Itu adalah kesimpulan dari seorang Zuliang ya di masa peperangan itu. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Raja Daud memberikan kepada kita pengertian yang mendalam tentang hal ini. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 62. Di sana perikopnya dengan jelas saya bacakan, perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikian firman Tuhan. Yang hari ini kalau kita melihat goncangan-goncangan besar itu terjadi menimpa semua orang, termasuk engkau dan saya hari ini. Kalau kita melihat ini sudah bulan Mei tahun 2021. Belum ya? Tapi kita akan melihat ada banyak hal yang disampaikan oleh banyak orang hari ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun belum selesai COVID-19 ini. Oleh karenanya banyak orang akhir ini banyak yang melakukan entah itu bernubuat, ya banyak akhirnya hamba-hamba Tuhan belakangan ini memberikan nubuatan-nubuatan. Nah isinya banyak kan yang serem-serem, ya. Kemudian masalah rapture, kemudian masalah injeksi yang mengandung luciferus dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, akhirnya banyak anak-anak Tuhan hari ini tidak bisa berpikir dengan tenang, tidak bisa mengiring Tuhan dengan tenang, tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dengan tenang, tidak lagi bisa beribadah dengan tenang. Akhirnya banyak juga pemimpin rohani, itu hamba-hamba Tuhan, para penginjil, majelis, para tua, tidak lagi bisa bersikap dengan tenang. Menjadi khawatir, hari-hari itu diburu. Ya, akhir-akhir begitu banyak orang dengan konsep Tuhan mau datang. Betul, Tuhan mau datang, tapi karena Tuhan mau datang, akhirnya hidupnya menjadi porak-poranda. Akhirnya tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Dan itu membuat akhirnya kita terpuruk di dalam kekhawatiran kita sendiri. Dan begitu banyak akhirnya orang hari ini meninggalkan pekerjaannya. Kenapa? Karena ternyata Tuhan mau datang. Kalau demikian kita masih teringat beberapa tahun yang lalu ketika peristiwa yang sama di Amerika. Akhirnya semua orang jual rumah, lalu kemudian akhirnya bunuh diri massal karena menganggap Tuhan sudah datang. Nah hari ini saya tidak mereview masalah kedatangan Tuhan, tapi saya mau mereview adalah bagaimana kita sebagai orang percaya mengiring Tuhan di zaman tak kala COVID ini melanda, termasuk Indonesia di dalamnya, di mana engkau dan saya hari ini hidup bersama. Nah, sekali lagi kita baca, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kuncinya adalah bahwa hanya dekat Allah saja kita bisa berpikir dengan tenang. Pertanyaan mendasar hari ini adalah, ketika kita mengambil keputusan sehari-hari, entah kita sebagai orang tua yang hari ini sudah diperdengarkan dari pemerintah, Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim menyatakan bahwa di bulan Juli sekolah akan dibuka kembali. Di dalam statement beliau di televisi dia sampaikan bahwa sudah waktunya sekolah-sekolah dibuka kembali. Ya, yang kedua adalah sekolah dibuka ini setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua. Jadi orang tua, murid harus sepakat untuk memberikan kesempatan anak-anaknya kembali berkumpul di dalam protap yang ketat. Nah, beliau menyatakan bahwa hari ini sekolah akan dibuka kalau orang tuanya setuju. Jadi keputusan sekolah itu ada kalau orang tuanya setuju. Nah, hari ini orang-orang tua banyak berdebat. Apakah kita membiarkan anak kita ini sekolah? Ketika diperhadapkan dengan pilihan sekolah demi masa depan atau dengan keselamatan anak saya. Kalau orang tua berkata, bagaimana nanti kalau anak ini sekolah terkena COVID? Bagaimana kalau akhirnya jadi korban? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah ada pihak yang mau
bertanggung jawab. Kalau sudah bicara urusannya nyawa, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, di dalam hal ini banyak orang tua akhirnya menjadi bertanya-tanya, bagaimana langkah yang tepat, bagaimana seharusnya. Begitu juga yang hari ini bekerja. Ada yang memutuskan bagaimana ya, apakah tetap saja WFH, kita tidak perlu ketemu orang hari ini. Kenapa? Karena dengan berkembangnya virus varian baru, ya, itu yang penyebaran lebih cepat. Belum ada penelitian yang begitu jauh dampaknya secara jelas kepada tubuh kita. Misalnya hari ini kita sudah menjadi imun karena kita sudah disuntik 2 kali misalnya begitu ya. Apakah masih terkena atau sebaliknya kita sudah pernah dan sudah sembuh dari COVID-19, apakah masih bisa terkena oleh jenis virus varian yang baru? Dan begitu banyak pertanyaan. Hari ini begitu banyak para ahli yang bahkan kalau mungkin hari ini saudara menerima video-video bahkan dari WHO, dari para pakar kesehatan yang juga memberikan statement-statement yang berbeda-beda. Itu membuat akhirnya kita begitu banyak menerima arus informasi dari media yang kita bisa baca atau kita dengar, kita lihat di gadget kita masing-masing. Dan itu akhirnya membuat kita bingung. Di dalam kebingungan itu memberikan dampak yang jelas, yaitu tentang kerohanian kita masing-masing hari ini. Masihkah kita penuh berapi-api, berantusias gitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengiring Tuhan menjadi pelaku firman? Masih enggak? Hari ini apakah lebih banyak orang cuek untuk ikut ibadah? Nah, terutama tadi kembali kepada pertanyaan mendasar kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini mengambil satu keputusan, satu sikap, tak kalah kita diperhadapkan dengan pilihan yang begitu rumit, yang begitu sulit hari ini. Mari firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa Raja Daud ketika mengambil kebijakan-kebijakannya, dia bersaat teduh, dia duduk bersimpuh, sujud menyembah Tuhan Allah. Di dalam ketenangan itulah dia merespon apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana dengan saudara hari ini dengan kehidupan rohani kita masing-masing? Masihkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Masihkah hati kita terpaut kepada Kristus? Masihkah kita yakin bahwa Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian kita orang percaya? Masihkah saudara hari ini melantunkan pujian bagi Tuhan? Masihkah hati kita hari ini rindu untuk terus melayani Tuhan? Masihkah kita rindu juga hari ini kita talenta yang Tuhan berikan buat kita? Setiap orang memiliki talenta yang berbeda, kita tetap menggunakan talenta kita. Jangan-jangan talenta kita simpan WFH juga. Karena semua WFH. Bagaimana saudara dikasih Tuhan? Mari kita kembali sekali lagi Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berpikir dengan tenang, tidak tergesa-gesa, adalah pilihan yang terbaik ketika kita datang kepada Tuhan. Saat kita jauh dari Tuhan hari ini, maka kita tidak akan mendapatkan ketenangan sejati. Kita begitu gelap rasanya. Saya teringat kepada beberapa hari yang lampau ketika kami melayani jemaat kami yang berpulang ke rumah Bapa. Ada kesedihan mendalam dari keluarga ketika sesosok ibu yang menjadi teladan bagi keluarga. Bagaimana perjuangan ibu ini melawan penyakitnya bertahun-tahun. Bukan suatu perjuangan yang mudah di dalam mengiring Tuhan. Kami melihat mendatangi rumah duka, dan kami melihat ketika sebelum terjadi tutup peti, wajah ibu ini memancarkan senyum. Bahkan salah satu anaknya menyampaikan kepada kami bahwa mama meninggalkan kami semua tanpa keluhan. Wow, saya coba lebih jauh bertanya bagaimana maksud itu. Dan dia katakan bahwa mama meninggalkan kami ketika proses dia beristirahat. Bahkan ketika saya sempat bertelepon dengan salah satu anaknya, dia katakan mama hanya ingin diberitahu cuman batuk-batuk aja biasa. Padahal sesungguhnya bukan itu yang sedang terjadi. Yang saya mau sampaikan adalah
bagaimana seorang ibu ini tetap tenang. Secara pribadi dia tahu ini suatu perjuangan yang pasti dia tahu akhirnya seperti apa. Tetapi dia mempersiapkan dirinya. Dia tetap tenang di dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Pilihannya tidak banyak. Kalau Tuhan izinkan terjadi prosesi mukjizat, maka ibu ini akan dipulihkan. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan begitu mengasihinya dan mengajak dia pulang ke rumah Bapa, tidak satupun dari pihak kita manusia yang mampu menahan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita melihat bagaimana keluarga ini menghadapi situasi ini, mereka tetap di dalam protap kesehatan, minta dilayani gereja. Kami layani sampai kepada liang lahat pemakaman. Dan kami melihat bagaimana Tuhan campur tangan di dalam setiap prosesinya. Buat keluarga yang ditinggalkan, yang utama adalah bagaimana melanjutkan kehidupan ini. Tentu bersama Kristus. Disinilah ketenangan yang diperlukan ketika kita menghadapi badai kehidupan ini. Sekali lagi COVID-19 kita tidak pernah tahu, meskipun vaksin sudah berjalan. Ya, beberapa waktu ke depan kita akan melihat usia 60 tahun ke bawah sudah mulai akan divaksin. Perusahaan-perusahaan swasta sudah mulai diizinkan untuk mendata karyawannya untuk mendapatkan vaksin. Semua program ini dalam rangka kita melindungi masyarakat secara khusus Indonesia. Nah, hari ini apakah kita sudah mendapatkan ketenangan bersama dengan Kristus? Sudah kita menyediakan waktu kita hari ini untuk duduk tenang, berdoa dengan tenang, menggumuli apa maksud kehendak Tuhan bagi engkau dan saya hari ini. Untuk hari ini kita bisa bertahan melawan COVID-19. Ya, hari ini negara-negara, kalau Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan mengikuti dengan seksama, negara-negara Amerika yang di awalnya hanya puluhan, hari ini sudah mencapai lebih daripada 10 juta penduduknya terkena COVID-19. Diikuti Brasil dan seterusnya. Indonesia hari ini sudah lebih dari 1.300.000 orang terpapar COVID-19. Di Amerika mungkin orang hari ini berkata, kapan giliran kami akan kena? Yang belum kena. Nah, oleh karena itu, perasaan tenang hanya kita dapatkan daripada Allah. Percayalah bahwa Tuhan Allah kita tidak diam. Dia sedang dan sudah melakukan untuk engkau dan saya sesuatu yang berharga di mata Tuhan, termasuk engkau dan saya hari ini begitu berharga di mata Tuhan. Oleh karena ketika satu jiwa diselamatkan, laksa-laksa malaikat di surga bersorak-sorai. Ketenangan sejati itu hanya kita dapatkan bersama dengan Kristus. Dengan demikian kita tahu persis hari ini, sejak hari ini kita mendengarkan firman Tuhan sampai ke depan ketika Tuhan berkata sudah selesai, maka kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik. Tenang menghadapi situasi kondisi demikian. Masih teringat kita dengan firman Tuhan di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid ada sebuah perahu ketika badai datang, ombak besar terjadi. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Tenang, begitu tenangnya sampai tertidur. Sebaliknya kita bisa melihat hal yang sangat bertolak belakang ketika respon dari para nelayan yang tidak lain adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana mereka akhirnya merasa panik, cemas, khawatir, takut, campur aduk. Sehingga keputusan mereka adalah tepat, yaitu dia membangunkan Tuhan Yesus. Karena mereka tahu inilah pilihan terakhir di masa-masa sulit itu. Karena mereka meyakini bukannya akan tenang, tapi meyakini mereka akan binasa. Bagaimana dengan saudara hari ini? Kalau hari ini kita ada dalam perahu di dalam dunia ini yang sedang diombang-ambingkan, permasalahan hidup kita, bisnis kita, keluarga kita, pelayanan kita, termasuk juga di dalamnya adalah COVID-19. Apa kita bisa tetap tenang atau kita justru sekarang hari ini rohani kita porak-poranda, kacau kehidupan kita oleh karena situasi hari ini. Daud memberikan pengajaran dan contoh buat engkau dan saya. Ketenangan sejati hanya bisa didapatkan ketika engkau duduk diam, teduh kepada Kristus, datang sama Tuhan, dan Dia akan memberikan kita ketenangan sejati di dalam kita menghadapi kehidupan saat ini. Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang
merindukan ketenangan karena hanya Kristus satu-satunya tempat sau yang tepat untuk ketenangan jiwa kita. Bagaimana kita menghadapi hari demi hari bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Lewat renungan yang singkat ini Tuhan, kami belajar, kami perlu menenangkan diri kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak gejolak di dunia saat ini sedang terjadi. Kemajuan teknologi yang begitu pesat, di satu sisi memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kami manusia. Tapi sisi lain memberikan ketakutan-ketakutan yang baru buat banyak orang. Ya Tuhan Yesus, kami perlu Engkau menuntun hidup kami, supaya kami boleh berpikir, bertindak, berlaku, waspada, dan bijaksana. Karena kami tahu Tuhan Raja Salomo hanya meminta kebijaksanaan kepada Engkau di luar kekayaan dan harta. Oleh karena itu kami merindukan hari ini Tuhan juga memberikan kami hikmat bijaksana untuk kami boleh bersikap, berlaku, bertutur kata yang menyenangkan hati Tuhan. Manakala kami berhadapan dengan dunia ini, berhadapan dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, karyawan-karyawati, dan sekeliling kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan dalam doa kami perlindungan Tuhan untuk setiap orang, anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam pergumulan hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh sidang jemaat, para hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga menyertai, melindungi. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Menolong, ulurkan tangan Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, dan seluruh jajarannya, termasuk kementerian, sampai kepada perangkat yang paling bawah, sampai kepada desa. Tuhan juga menolong. Biarlah Tuhan, bangsa kami Tuhan lawat, agar bangsa kami boleh melalui masa-masa yang sulit ini bersama-sama. Kami juga mendukung program-program pemerintah yang sudah dicanangkan untuk kesejahteraan kami semua. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan rekaman ini diberkati Tuhan. Segala masalah pergumulan hari ini yang sedang dihadapi, baik itu sakit penyakit, pergumulan, mungkin perlu pekerjaan, Tuhan menolong setiap orang yang mendengarkan rekaman ini. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih, dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.